Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Indonesia adalah negara tropis yang subur di daratan Khatulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan yang mineral dan geologi yang berlimpah untuk membangun suatu bangsa. Sehingga Quraisy Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kondisi ini dapat dilakukan dengan etos kerja yang tinggi. No process without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat bangsa Indonesia masih mundur. Kehidupan rakyatnya belum makmur. Pembangunan bangsa masih tersungkur. Sumber daya manusia yang kita miliki sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan baik dalam perekonomian, sosial, budaya, sains dan teknologi. Masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita sebagai bangsa Indonesia masih terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Sebagai landasan utama, marilah kita sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk,
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Dalam ayat tersebut diawali dengan kalimat wabtagi. Secara semantik al-wawu, wawu atif, ibtagi fi'alul amri. Istimbatnya al-aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya suatu perintah itu adalah wajib. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Imamuddin Abul Fita Ismail bin Umar bin Kathir, jilid ketiga halaman 506, beliau menjelaskan bahwa kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja dan mendapatkan anugerahnya dan mendapatkan nikmatnya yang telah diberikan kepada hambanya. Setiap nikmat yang telah diberikan kepada Allah haruslah kita syukuri dan dimanfaatkan dengan baik. Pada ayat tersebut mengajarkan kepada kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sebab sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan. Untuk jumlah penduduk yang besar, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, maka akan menimbulkan beban pembangunan. Untuk membangun bangsa, kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi merupakan persyaratan mutlak agar dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sekaligus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal 'amala imri'in yazunnu an lan yamuta abadan. Wahdar hadra imri'in yakhsha an yamuta ghadan." Kerjakanlah seperti kerjanya orang yang akan hidup selamanya, dan waspadalah seperti orang yang akan mati besok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sukses menyebarkan agama Islam, yaitu membangun generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, generasi yang memiliki kekentalan akidah, kekuatan iman, dan daya juang yang tinggi lagi hebat. Seperti halnya Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Abi Waqqas, dan para sahabat lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah melahirkan generasi terbaik pada masanya. Inilah model kepemimpinan yang patut kita teladani dan patut kita jadikan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari, dan menghiasi diri dengan kinerja yang terbaik agar tertanam di dalam jiwa kita bekerja demi bangsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana dan hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita semua agar dapat Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua agar giat berprestasi, berusaha dan berkarya. Yang diisyaratkan dalam kalimat i'malu ma syi'tum, berkaryalah kamu sesuai dengan skill masing-masing. Demikianlah penafsiran Ali Ashabuni di dalam Safatul Tafasir. Kita kaji lebih mendalam. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat i'malu. Secara semantik merupakan sigat amar. Berkaitan erat dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan secara eksplisit. Ayat tadi mengandung suatu perintah kepada kita semua, yaitu kita harus memiliki mental baja dan meningkatkan sumber daya manusia yang tinggi. Hadirin, dalam ajaran Islam tentang etos kerja, Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan semboyan ayo kerja pada Dirgahayu pada tanggal 17 Agustus 2015 yang lalu. Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat ketiga, beliau menjelaskan umat Islam saat ini termasuk bangsa Indonesia, termasuk bangsa yang terlemah, umat yang terbelakang, jauh dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh dari Amerika yang ateis, kita jauh dari Rusia yang komunis, kita jauh dari Korea yang Konfusianis Taosis, bahkan kita jauh dari Jepang dan Cina yang Buddhis Taosis. Kenapa mereka bisa maju sedangkan kita sebagai umat Islam tertinggal? Sebagai jawabannya, karena mereka semua memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Kita sebagai bangsa Indonesia masih dililit dalam mental statis, pesimis dan pengemis. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda, bangkit dan bangkitlah, songsonglah masa depan ini dengan giat berprestasi. Mari kita tinggalkan bermalas-malasan dan mensongsong diri kita agar kita menjadi umat terbaik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.